wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Apa kabar hari ini? Baik. Hari ini sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Ada yang mau memimpin berdoa? Mas Aska atau Mas Iqbal? Ya, yuk Mas Aska dipimpin dulu berdoanya. Mari teman-teman. Amin. Hari ini ada yang nggak berangkat? Ya, ada sama Mbak Nis. Mbak Tania sama Mbak Nis. Kenapa? Ada yang tahu? Tahu. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2 pembelajaran 5. Tentang apa? Bermain di rumah teman. Siapa di sini yang suka bermain di rumah temannya? Semuanya? Mbak Nisa biasanya main di rumah siapa? Mbak Anggun juga suka main di rumah Mbak Nisa. Biasanya main apa? Masak-masakan. Yang lain yang suka bermain di rumah temannya ada lagi nggak? Jadi hari ini kita akan belajar mengenai bermain di rumah teman. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini tuh ada mengenai gerak non-lokomotor, keragaman benda berdasarkan wujudnya, aturan dan tata tertib di lingkungan rumah. Nah, di sini ada aktivitas ayo membaca. Sebelumnya ini bagikan dulu ya bahan ajarnya. Coba dibuka bahan ajar yang sudah Ibu bagikan. Dibuka halaman 4 yang bagian depan sendiri. Juga di sini ada bermain, ada percakapan, judulnya bermain di rumah teman. Beni dan teman-teman akan bermain di rumah Edo. Sebelum ke rumah Edo, Beni datang menjemput Udin. Mereka berjanji berangkat bersama. Di sini ada yang mau membacakan teks percakapannya? Ada yang mau membacakan bagian Beni? Nah, dibaca ya, dimulai dari Beni. Assalamualaikum Ibu. Selamat sore Bu. Nah, dari teks percakapan ini ada yang tahu nggak isinya apa? Ya, ya, isinya Beni akan bermain di rumah siapa ini tadi? Coba dibaca lagi. Iya, Beni kan akan bermain di rumah Edo, tapi Beni menjemput Udin terlebih dahulu. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Setelah membaca teks percakapan tadi, sekarang coba jawablah pertanyaan berikut. Apa isi teks percakapan yang sudah kalian baca? Apa tadi isinya? Tadi bermain. Ya. Rumah itu. Yang kedua, bagaimana cara Beni bertamu? Tadi cara Beni bertamu bagaimana? Kan dia mengucapkan salam tidak? Iya. Tadi ya. Coba dilihat dulu di depan. Amati gambar di bawah ini. Tahu nggak apa yang dilakukan Beni dengan teman-temannya? Ada yang tahu Beni sama teman-temannya sedang bermain apa? Ya, tarik-tarikan. Jadi Beni dan teman-temannya sedang bermain tarik-tarikan. Ada yang pernah bermain tarik-tarikan? Belum pernah? Belum ada yang pernah? Nanti kita main bareng-bareng ya. Jadi kalau yang dilakukan Beni dan teman-temannya itu sedang tarik-tarikan. Tarik-tarikan itu termasuk contoh gerak non-lokomotor. Ada yang tahu apa itu gerak non-lokomotor? Gerakan yang tidak berpindah
7 yang ada gambarnya ini. Nah, gerakan lokomotor itu gerak tidak berpindah tempat atau gerakan yang hanya dilakukan di tempat. Contohnya ada gerakan jongkok. Gerakan jongkok gimana gerakan jongkok? Ada yang bisa mengatakan? Ya, jongkok. Berdiri. Terus gerakan menepuk lengan. Terus ada membungkuk. Gerakan membungkuk gimana? Terus ada pergerakan pinggang. Ya, terus gerakan bercincin. Terus ada menggerakkan kepala. Ya, udah. Jadi itu tadi semua contoh gerakan apa? Lokomotor. Nanti sampai di sini paham ya gerakan lokomotor yang gimana? Nah, selanjutnya ada aktivitas ayo mencoba. Coba perhatikan salah satu gerakan lokomotor yaitu tarik menarik. Ada yang mau mencoba di depan gerakan lokomotor? Ayo 2 anak atau 4 anak juga nggak apa-apa. Ayo. Jadi di sini dalam bermain tarik menarik ini ada beberapa petunjuk. Coba dengarkan dulu. Ada aturannya itu harus ditarik, nggak boleh didorong ya. Temennya nggak boleh didorong ya. Nah, itu termasuk gerak lokomotor. Sekarang duduk. Tadi setelah bermain tarik-tarikan perasaan kalian gimana? Capek enggak? Enggak. Terus dalam bermain tarik-tarikan tadi aturannya apa saja? Apakah ada benda yang digunakan dalam bermain tarik-tarikan? Tadi pakai benda enggak pas bermain tarik-tarikan? Enggak. Berarti nggak ada benda yang digunakan ya. Sekarang coba dibuka bahan ajar halaman 10. Membaca, ayo membaca. Di sini ada teks bacaan, judulnya apa? Penggunaan benda. Siapa yang mau membacakan untuk teman-temannya? Penggunaan benda. Yang lain menyimak ya. Jadi kan sudah dibaca teks ini. Ada yang tahu isinya apa? Penggunaan benda. Ada yang tahu isi teksnya ini apa? Terus juga dalam bermain kita kan perlu membutuhkan benda. Ada permainan yang membutuhkan benda, ada juga permainan yang tidak membutuhkan benda. Kalau permainan yang membutuhkan benda, contohnya apa? Ada yang tahu? Simpai. Laut. Bola. Apa? Laut. Ya. Sepak bola. Basket. Terus badminton. Iya. Apa? Iya. Terus kalau permainan yang tidak membutuhkan benda, tarik-tarikan. Lainnya, petak umpet. Dalam teks ini tadi sudah dijelaskan kalau benda itu memiliki 3 wujud, yaitu yang pertama benda apa? Benda air. Terus ada benda gas. Ya. Di sini ada aktivitas ayo mengingat kembali. Setelah membaca teks berjudul penggunaan benda, coba ingat kembali benda apa yang disebutkan dalam teks tersebut. Ada benda apa saja? Ada yang masih ingat? Tas. Ya, itu semua termasuk benda. Ada kalau yang benda cair, ada apa aja? Sabun. Ya, yang ada di teks ini dituliskan air, sabun dan sampo. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan?
Sudah paham semua? Berarti sekarang saatnya mengerjakan LKPD. Sambil ibu membagikan LKPD, dibaca dulu ya petunjuknya yang ada di depan. Kalau identitasnya sudah ditulis, terus dibuka halaman yang kedua. Ya, lihat dulu gambar-gambarnya. Terus tulis lengkapi tabel di bawah ini berdasarkan gambar yang telah kamu amati di atas. Iya, iya, oh yang ada di sini, yang ada di gambar ini. Waktunya 3 menit ya. Waktu. Nomor 1 ada sapu. Contohnya ada sapu termasuk benda ada. Terus yang kedua ada gambar meja. Meja termasuk benda apa? Ya, benda padat. Terus nomor 3 ada almari. Almari termasuk benda ada. Terus udah ya, lanjut ya. Sekarang coba lihat di depan dulu. Coba diperhatikan gambar di depan. Amati gambar di bawah ini. Ada yang tahu itu gambar apa? Di sini itu ada gambar Dewi dan teman-temannya sedang berpamitan. Nah, di sini berpamitan itu termasuk dari mematuhi aturan dan tata tertib. Ada yang tahu aturan itu apa? Jadi aturan itu tata tertib yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Aturan bisa berlaku di mana? Ada yang tahu? Di rumah, di sekolah, terus di rumah teman, terus di masyarakat. Kalau di rumah kalian ada aturan yang dibikin sama orang tua nggak? Misalnya harus membuang sampah di tempat, terus harus menghemat listrik, harus membereskan tempat tidur sendiri. Mas Putih, apa aturan yang berlaku di rumah? Belajar. Ya, terus Mas Iqbal. Menghemat uang. Ya. Aturan itu harus ditaati dan dilaksanakan supaya kehidupan menjadi lebih teratur dan terstruktur. Sekarang mengerjakan LKPD yang kedua ya. Coba dibaca dulu petunjuknya. LKPD. Berilah tanda centang untuk sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan tanda silang untuk sikap yang tidak mematuhi aturan. Tadi udah tahu kan aturan itu apa? Waktunya 3 menit ya. Selesai semuanya ya. Sekarang kita koreksi bersama-sama. Nomor 1, menyapa dengan senyum termasuk mematuhi aturan? Ya. Nomor 2, pamit ketika hendak pergi? Ya. Ada yang benar semua? Salah satu? Bisa. Selanjutnya, karena udah paham semuanya, sekarang saatnya mengerjakan soal evaluasi. Ini terakhir. Jangan lupa ditulis nama sama nomor. Waktunya 5 menit ya. Yang udah dikumpulkan di depan ya.
Hari ini kita sudah belajar apa saja? Ada yang masih ingat hari ini belajar apa aja? Dari depan, dari awal tadi. Berat. Terus contoh-contoh berat dengan lokomotor. Terus jadi kita juga belajar ada keragaman wujud benda. Ada apa aja? Cair, padat, Ya, ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Terus kita juga belajar mengenai aturan. Coba sebutkan salah satu contoh aturan yang berlaku di rumah teman. tidak boleh mengambil mainan tanpa izin. Ya, tidak boleh mengambil mainan tanpa izin. Terus juga bagaimana pembelajaran hari ini? Senang nggak? Capek nggak? Enggak. Nah, karena jamnya sudah selesai, mari kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan berdoa. Semoga ilmu yang diperoleh tadi menjadi ilmu yang bermanfaat. Siapa yang memimpin berdoa sebelum pulang? Mbak Amun mau memimpin berdoa. Ya, Mbak Amun.